Perjalanan yang syarat akan emosi, konflik, air mata, serta perjuangan telah mereka lalui. Rupanya Della dan Kumar memiliki mimpi yang sama, dan hasrat untuk memilikinya terus menguat seiring semakin dekat mereka dengan buruan. Dan sekali lagi, kita akan menjadi saksi perjalanan tersebut. Selamat datang para pemburu mimpi. You have a dream, this is your access. Trust yourself, trust nobody but yourself. Sekarang saya minta kalian membentuk sebuah tim. Di situ kita langsung disuruh memilih pasangan untuk menjadi satu tim dengan kita. Gue tuh sempat ngelirik VJ, gue sempat ngeliat kayaknya nih VJ cocok nih buat gue. Tapi ternyata GC langsung nyamber dan dia angkat tangan, dia bilang VJ. Dan pilihan gue yang selanjutnya tentu saja Kumar. Jadi kita sepakat untuk jadi satu tim. Waktu ketemu Della itu dia meninggalkan kesan buat gue bahwa dia tuh smart dan tangguh juga kelihatan. Gue melihat Kumar orangnya tenang dan juga terlihat memang dia cerdas. Tapi ada satu hal yang gue pikir Kumar itu agak kurang cepat. Setelah itu kita melakukan challenge balapan kerbau. Di situ gue ngecewain Della. Sebetulnya gue akan jauh lebih kuat kalau gue barengan sama VJ. Gue sama Kumar itu bukan pasangan yang paling kuat. Nggak terlalu potensial sih, karena gue punya lawan yang berat, yaitu VJ sama GC. Balapan kerbau tercepat. Della dan Kumar 2,10 detik. Gue berutang budi sama Della. Karena Della udah menang, sementara gue kalah. Walaupun sebenarnya gue juga kecewa karena gue bisa jadi cewek yang tercepat. Sementara Kumar nggak bisa ngimbangin. Seandainya aja gue pasangan sama VJ, menurut gue akan menang di kompetisi itu. Ketika kita sudah selesai, akhirnya kita menuju ke Jogja. Dan di situ ternyata challenge-nya bukan tim. Kalian akan melakukan pertunjukan seni secara individu. Itu artinya tim yang sudah kalian bentuk, lupakan. Waktu itu kita belum ngerti bagaimana caranya eliminasi akan dimulai. Ternyata Tulis satu nama laki-laki dan satu nama perempuan yang menurut kalian melakukan pertunjukan terbaik mereka pada hari ini. Kita harus menuliskan 2 nama. Perform terbaik, satu cewek dan satu cowok. gue jujur masih ngerasa gak enak sama Della. Karena gue sempat ngecewain dia di Madura. Jadi gue pilih Della, namanya gue tulis. Situ ceweknya gue tulis Karin dan cowoknya tentu saja gue tulis Kumar. Kenapa Kumar gue pertahanin waktu di Jogja? Karena gue lihat pria yang bisa menyaingi VJ adalah Kumar. Jadi Kumar nih bisa gue manfaatin dan gue andalkan untuk bikin gue melaju ke babak selanjutnya. Ternyata gue gak salah pilih Della untuk tetap stay di Pemburu Mimpi. Della itu selalu berpikir bahwa VJ lah saingan terberat dia. Dan VJ berpikir Della lah saingan terberat dia. Jadi di situ gue main aman. Gue ngerasa bahwa biarkanlah mereka untuk saling menyingkirkan. Dan gue akan stay di belakang tetap jalan. Tiba-tiba hasilnya adalah GC nggak ada yang tulis. Dan disitulah proses eliminasi pertama. Silakan kemasi barang dan pulang. GC. Selamat untuk kalian semua. Sampai jumpa di India. Akhirnya kita sampai ke negara kedua, India, dengan segala macam tradisi dan budayanya. Dan ternyata di India gue dapetin pasangan idaman gue yang gak sempat gue dapetin di Indonesia, yaitu VJ. Di situ gue yakin banget kalau gue bakalan jadi tim terkuat, dimana gue harus melawan Kumar yang sudah gabung dengan Karin dan Erik, yang notabene mereka jadi tim yang terlemah dong. Udah nyaman dengan tim yang baru? Nyaman atau enggak akan ada pengaruhnya. Karena hari ini saya akan memberi kalian games secara individu. Wow, ternyata emang belum jodoh nih kayaknya sama VJ.
Challenge-nya kali itu menurut gua cukup susah karena di situ kita harus mencari ke pasar yaitu 5 bahan masakan di mana tulisannya adalah bahasa India dan nggak tahu apa artinya. You have Sarason Katel Egg Bottle? Excuse me. Kumar sih agak diuntungin ya karena dia half bloodnya emang India gitu. Jadi ya emang dia udah nguasain banget sih soal India-Indiaan. Dan di situ ternyata paling cepat yang pertama kali datang adalah Kumar. Yang kedua gue dan yang ketiga adalah VJ. Tapi barang gua nggak lengkap. Akhirnya VJ lah keluar sebagai pemenang. Kamu berhasil mendapatkan reward sekali lagi. Untuk reward sekali ini, kamu diperbolehkan untuk membawa 1 orang antara Dela atau Karin. Dia disuruh milih salah satu pasangan cewek di antara gua atau Karin untuk ikut di special rewardnya. Karin. Dan Dela di situ udah ngerasa bahwa oke, VJ bukan teman gua. Dia harus singkirin VJ. Akhirnya di India kita lanjut ke challenge kedua. Challenge kedua itu kita yang masak. Challenge kalian hanyalah memasak masakan Eripolu. Eripolu alias ulat sutra. Yang kita aja ngeliat udah jijik. Tapi apakah rasanya seenak baunya? Itu semua tergantung tamu istimewa kita yang tidak lain adalah kalian berlima sendiri. Itu yang rasanya kacau, baunya tuh udah kayak kerang mentah. Kerja sama tim kalian buruk, terutama 3 laki-laki ini. Di situ eliminasinya di luar dugaan banget. Oleh karena itu salah satu dari kalian harus dipulangkan. Keputusan beban tersebut ada di tangan Dela dan Karin. Terus terang sih, dari ketiga pria ini sebenarnya gue merasa kecewa sama VJ. Dan disitulah terbukti bahwa sebenarnya dari Dela nggak dipilih pun itu udah memunculkan kan benih-benih konflik antara mereka berdua. Gue nggak mungkin banget untuk memulangkan Kumar ataupun Erik. Gue kalungin bunga itu ke mereka. Gue ngerasa bakal aman dari satu sisi ya, karena Dela nggak akan pilih gue. Orang gue mantan satu tim. Kumar tuh belum jadi ancaman buat gue. VJ, kamu harus pulang sekarang. Terbukti VJ akhirnya tereliminasi di India. Di situ terus terang gue merasa berada di atas angin. Karena menurut gue Kumar bukan saingan yang terlalu berat. Apalagi Karin sama Erik. Akhirnya kita sampai di negara ketiga, Afrika Selatan. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita nggak tahu lah challenge-nya akan seperti apa, sistemnya akan seperti apa, karena berubah-berubah terus. Kalian berempat akan dibagi menjadi 2 tim, 1 laki-laki, 1 perempuan. Erik, Karin, kalian nggak bareng. Di situ gue udah pede, karena gue pasti bakal sama Kumar dong. Gak taunya. Erik, mau bareng sama Dela, Kumar sama Karin. Untuk pertama kalinya gue benar-benar face to face sama Dela menjadi saingan. Gue secara sadar menganggap bahwa Dela lah saingan terberat gue saat itu. Yang perlu disingkirkan selanjutnya adalah Dela. Dan setelah pembagian tim, kita menghadapi challenge di Afrika Selatan, yaitu sandboarding. Kita bagi strategi dong. Nah, gue nggak tahu nih Kumar sama Karin strateginya kayak apa. Tapi gue sama Erik, gue akan maju duluan, baru kemudian Erik. Yang jelas, strategi mereka nggak berjalan efektif. Mereka memilih strategi yang salah. Di challenge itu tuh benar-benar gue udah glinding-glinding, gue udah nunduk biar tetap jalan sandboardingnya, biar tetap licin, demi mencapai Karin yang megang bendera biar finish. Lagi-lagi gue digagalkan oleh seorang pria. Gue ngelihat kayaknya Kumar udah mulai jadi ancaman deh. Kumar menjadi yang terkuat ketika menuju ke challenge yang ada di Museum Apartheid. Dan angka 5 yang kamu pilih merupakan jeda menit antara kamu dan peserta berikutnya. Kasih saya urutan kedua. Urutan kedua, Erik. Keuntungan gue untuk memilih orang harus gue manfaatkan dengan baik untuk menyingkirkan pesaing terberat gue saat itu, yaitu Dela. Urutan ketiga. Dela. Urutan keempat. Karin. Gue nggak boleh menunjukkan gue terlalu bermusuhan dengan Dela.
karena itu juga bisa membahayakan gue. Di sini gue mulai ngelihat nih, kenapa Kumar milih urutan kedua adalah Erik, bukannya gue. Apakah Kumar udah mulai mikir nih kalau gue ancaman buat dia? Dan lagi-lagi nggak bisa ditebak alur pemburu mimpi ini. Secara logika kita semua bahwa urutan terakhir harusnya tuh pulang. Berarti Karin harusnya pulang. Tapi Oka bilang saya punya kejutan lain. Kamu akan menerima konsekuensi dari saya, tapi tidak di sini tempatnya. Oka membiarkan kita bertanya-tanya di situ berempat. Ini apa lagi nih, kan udah selesai. Ini udah challenge eliminasi. Tapi kenapa nggak seperti biasanya langsung ketahuan setelah eliminasi siapa yang pulang? Karin tuh benar-benar orang yang paling kena stres dari posisi gantung yang dibuat Oka di Afrika Selatan. Orang yang lain salah langsung dibalikin. Akhirnya kita balik ke hotel, Oka udah tunggu kita. Dia bilang, Sudah ada 4 tiket yang tertera destinasi kalian berikutnya. ternyata Karin juga tujuannya Moskow. Ada kejutan lagi, yaitu nggak ada eliminasi. Dan gua harus kembali bersaing dengan ketiga teman gua tersebut. Jadi pesaing gua tetap ada 3 orang. Harus gua rubah rencana gua. Gimana caranya tetap berada di posisi aman, gak dimusuhin semua orang. Setelah selesai di Apartheid Museum, kita menuju ke Rusia. -2 dengan suhu yang dingin. Kita sampai di dealer Datsun, ketemu Oka di sana. Oka kembali menanyakan kepada Karin khususnya. 2 orang laki-laki yang ada di sini. Siapa orang yang paling tidak kamu suka? Belakangan ini lebih ke Erik kali ya. Aku lebih nggak nyaman aja sama dia. Di luar dugaannya lagi, Karin kembali satu tim sama Erik. Berdasarkan pendapat kamu, saya akan mengambil keputusan kalau kamu kembali satu tim dengan Erik. Jadi otomatis gue sama Kumar dong. Ini menguntungkan banget buat gue. Ya mungkin bisa dibilang di satu sisi menguntungkan, di satu sisi merugikan karena gue nggak bisa nyingkirin dia karena dia tim gue. Dibilang menguntungkan karena dia orang yang kuat juga. Jadi gue sama Della bisa dikatakan 75% kemenangan udah di tangan gue sama Della. Dan akhirnya di Rusia kita menuju ke ice hockey yang diadakan di Moskow. Gue bareng satu tim dengan Kumar dan Erik bareng sama Karin. Di tempat ini, saya sudah menyiapkan waktu selama 2 hari untuk kalian latihan. Kita dikasih waktu 2 hari sama Oka untuk latihan karena kita akan melakukan challenge penalty shootout. Ketika gue kembali bertemu dengan Kumar di satu tim, yang tadinya gue pikir Kumar adalah ancaman buat gue. Tapi setelah kembali satu tim, ternyata memang dia bisa bekerja sama dengan gue dengan baik. Di hari ketiga kita melakukan challenge. Di situ Erik sama Karin nggak mudah buat dikalahkan. Mereka terus melawan. Tapi ternyata gue sama Kumar tuh masih bisa memenangkan pertandingan ice hockey walaupun tipis. Di satu sisi ya, karena memang Della itu pesaing terberat gue saat itu, di satu sisi juga gue merasa gue punya utang sama Della secara personal bahwa gue gagal ngajak dia ikut reward di Indonesia. Gue bikin dia kalah. Sekarang di Rusia, gue bayar utang gue ke Della dan kita berdua menang. Good job! Jadi sekarang kita imbang, udah nggak ada lagi utang budi. Di situ gue benar-benar bisa fokus bagaimana cara mengalahkan Della sebagai pesaing gue. Kalian berdua berhasil memenangkan rewards yang akan saya umumkan di Red Square besok. Sampai ketemu di sana. Erik, Karin, kalian berdua dieliminasi. Maksudnya gimana nih? Kok tahu-tahu dipulangin gitu aja? Jadi di situ gue sadar bahwa gue sama Della benar-benar udah sisa berdua. Orang yang pertama kali dari awal menjadi tim gue, sekarang harus menjadi pesaing. Melanjutkan ke challenge final. Saya diberi waktu bebas, kata Oka, silakan mau jalan-jalan. Siapa yang nggak mau sih jalan-jalan di Red Square. Saat gue lagi nengok belakang, Della tuh teriak.
tahu itu datangnya dari mana. Gue sama Kumar tahu-tahu diculik dan kita dimasukin ke dalam mobil box. Terus terang ya, gue nggak bisa mikir apa-apa, blank. Kita mau diapain, mau dibawa kemana, bakal ngapain, itu sama sekali nggak terpikirkan oleh gue karena gue di situ udah ngerasa ketakutan. Jadi gue cuma bisa ngomong ke Dela, Del, ini mobil jalan nggak tahu kemana. Dan kita cuma bisa dengar suara-suara mereka teriak-teriak dengan bahasa Rusia yang kita nggak ngerti. Dan ketika van itu berhenti, kita diturunin dari situ, kita nggak tahu itu di mana. Pas dibuka penutup kepala kita tetap nggak tahu itu ada di mana. Gue sama Dela cuma bisa lihat-lihatan. Kondisinya kita baru selesai disekap, kondisi gelap, datang langsung terang. Oka memberikan instruksi bahwa sekarang Di tempat ini, kalian akan melakukan final challenge secara individu. Artinya, no more team. Every man for themselves. Kalian akan saling bersaing untuk memenangkan perburuan mimpi ini. Gue jatuh, keseret. Itu anjing lari terus. Kumar tuh udah jauh di depan. gue sampai duluan ke titik penembakan dengan dog sled gue. Gue ambil senjata karena pelurunya itu kecil banget. Kita nggak bisa ambil dengan sarung tangan. Gue terpaksa buka. Dan itu kondisi yang bikin tangan gue mati rasa lah karena megang salju. Kita masukin, nembak, itu nggak kena-kena. Stres gue stres berat waktu nembak karena botol yang gue tembakin tuh sama sekali nggak jatuh, gerak pun enggak. Aduh, nggak pecah, kena tapi nggak pecah. Dan akhirnya dengan sekuat tenaga, gue yakin banget, gue percaya banget, gue kerahin semua tenaga gue. Begitu gue tembak, toh kena toh. Satu botol jatuh. Di situ gue mulai semangat nih. Gue mencoba kembali lagi untuk mengumpulkan tenaga untuk menembak botol yang kedua dan ternyata botol yang kedua kembali jatuh. Nggak pikir panjang, gue langsung berdiri bangkit, gue langsung pergi dari titik yang pertama. Di situ konsentrasi gue udah buyar. Gila, Dela udah jalan, gue satu pun belum jatuh. Akhirnya gue menyusul Dela, itu mungkin jedanya sekitar 3 menit atau 2 menit. Dalam keadaan yang sangat dingin banget, gue buka sarung tangan, gue bukain satu-satu matrioska itu untuk mencari clue yang dimaksud oleh Oka. Yang notabene gue sama sekali nggak tahu clue-nya itu apa. Gue lompat menerjang boneka-boneka itu, langsung gue patah-patahin, langsung gue keluarin, gue cari clue. Ternyata di situ gue menemukan boneka matrioska kecil banget yang nggak bisa dibuka lagi. Di situ gue lihat Dela masih ngeliatin gue, dia masih mencari. Jadi gue ngerasa oke, sekarang gue jadi balik unggul lagi terhadap Dela karena Dela masih mencari petunjuk di boneka matrioska. Begitu dia dapat matrioska yang kecil, dia nanya nih, gue harus ngapain nih kalau udah dapat yang kecil? Wah, gue langsung denger itu, langsung gue bangkit. Akhirnya Kumar udah lari duluan, gue kejar, dan ternyata gue kalah 4-0. Dela dan Kumar kini sadar siapa lawan sesungguhnya. Berawal dari mimpi yang mereka buru, kini mereka harus segera tuntaskan perlawanan. Karena hanya ada satu pilihan, raih mimpi dan dapatkan gelar pemburu sejati atau tidak sama sekali.